Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait anak Abah yang pengen sekali menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Tak kenapa mereka pengen sekali punya jabatan. Mungkin karena capek nganggur ya. Ini orang kerja gitu. Dari ungkapan Rismon yang minta Habib Rizik, Amin Rais, Roy Suryo untuk menjadi menteri, dan dari ungkapan Refli Harun yang bilang Abah udah ditawarkan beberapa kali untuk masuk kabinet. Wah. Memang dari ungkapan mereka itu pengen sekali kayaknya dari anggota mereka atau dari pihak mereka ada yang masuk kabinet ya. Disemprot langsung oleh Bu Irma Caniago, Bu Irma Nasdem ya. Bu Irma kali ini menyemprot habis para pembenci yang pengen sekali jabatan dari Pak Prabowo. Kita lihat langsung ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan like dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Teman yang sejati gitu loh, jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri, itu dirangkul gitu loh Pak. Pak Amin Rais dulu dan Mas Roy Suryo. Itulah teman sejati Pak Prabowo Subianto, bukan para penjilat-penjilat termulia yang justru termol ini si pengkhianat, penjilat, walaupun sudah rusak Indonesia ini tetapi nggak sadar bahwa dia menyatakan bahwa akan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo 2 bulan lagi. Kalau 1 tahun berarti Pak Gatot 2 bulan lagi. Pertanyaannya, indikasinya 2 bulan lagi itu. Kalau dia memang bersama-sama dengan kita kan harus ada indikasi yang jelas. Saya ingin menyatakan salah satu indikasi yang jelas. Kalau Pak Prabowo atau rejim Pak Prabowo ini memutuskan hubungan sama sekali dengan namanya rejim lama yaitu Jokowi. Jadi kalau reshuffle-nya tidak terjadi, artinya itu tidak ada perubahan. Dan menurut saya untuk menyelamatkan bangsa panas ini, sekali mereka kayaknya. Nggak usah jauh-jauh Pak Prabowo untuk mencari orang-orang yang ada di kami. Ini bisa mampu menyelamatkan orang-orang Indonesia ini. Main caturnya saya bilang bertiga. Prabowo, Megawati, dan Anies. Oh gitu. Cuman Anies belum masuk gelanggang, yang baru lagi main itu Megawati dan Prabowo. Anies baru ikut ke arena. Baru ngelihat aja berarti ya? Baru ngelihat aja. Tapi yang nggak diajak Jokowi. Jokowi nggak diajak. Berarti ada kemungkinan Anies masuk arena dong ya? Karena Anies kan sekarang sama PDP udah hubungannya udah baik nih. Anis itu saya dengar mereka sudah 3 kali benci sekali ditawarkan dengan Pak Jokowi ya. Ngeri. Wallahu alam tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang tentang menteri-menteri Jokowi ada di kabinet. Kan hampir 17 menteri ya kan. Sepanjang yang saya tahu, waktu pembentukan kabinet itu memang nggak pernah ada, dan itu diakui juga oleh presiden barangkali. Sebentar gini. Pak Airlangga Hartarto itu kan juga ada di kabinet Jokowi gitu ya. Bang Zul juga, Pak Zulkifli kan juga ada di kabinet Jokowi. Hampir banyak loh yang sekarang digunakan Pak Prabowo itu juga banyak di kabinet Pak Jokowi gitu. Apakah kemudian mereka disebut orang Jokowi? Kan enggak juga. Itu yang di framing. Nah, itu yang salah menurut saya. Makanya padahal Pak Prabowo itu melakukan ini sudah dibilang berkali-kali oleh Pak Presiden. Pak Presiden merangkul semua untuk yuk kita sama-sama bangun Indonesia ke depan lebih baik. Nah masalahnya menurut saya nih orang-orang yang selama ini nggak berkeringat, yang berseberangan, tapi pengen masuk. Itu yang kemudian menjadi pengacau. Sampai sekarang. Jadi saya lanjutkan lagi. Sepanjang yang saya tahu Kak Irma, tidak pernah ada Pak Jokowi menitipkan orang manapun ya dalam kabinetnya sebelumnya ke Pak Prabowo, nggak pernah gitu loh. Nah makanya kita kan berusaha untuk menjelaskan ini ke publik lewat diskusi kita ini Kak Irma, bahwa memang framing yang dibangun oleh
oleh barisan-barisan orang yang tidak berkeringat ya, kalau saya menggunakan istilah Kak Irma tadi kan orang yang nggak pernah berkeringat ya kan, untuk memenangkan Prabowo Gibran, sekarang seolah-olah ingin masuk dan ingin menyingkirkan orang-orang yang di framing sebagai orang Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak pernah menitipkan siapapun di dalam kabinetnya. Dan orang juga banyak lupa Kak Irma, Pak Prabowo kan dulu satu tim dengan mereka, ya kan, dengan Bahlil, dengan Pak Zulhas, dengan Erlangga dan seterusnya. Artinya secara objektif mungkin selama dalam periode 5 tahun itu Pak Prabowo melihat, wah ini bisa kerja, ini bisa kerja, ini bisa kerja, makanya ditarik lagi untuk membantu kabinet. Kan begitu dasarnya. Tapi kenapa ya Kak Irma orang-orang ini nggak berhenti? Seolah-olah mereka itu dapurnya ngebul terus ya, ada ngongkosin dan mereka terus berkarya tanda kutip secara negatif memfitnah ya. Jadi gini, mohon maaf ya, mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak Bang? Nggak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi pada orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. Pengen punya pekerjaan tetap. Pengen jadi komisaris mungkin ya, kan saya bilang mungkin nih, pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri misalnya begitu, ngerasa dirinya pantas nih. Nah, makanya saya ketika mohon maaf nih, ketika presidensial threshold 0% itu, saya sebenarnya agak worry. Kenapa saya worry? Karena orang Indonesia ini merasa dirinya semua bisa dan pinter gitu ya. Nanti berapa banyak nih calon presiden gitu ya. Semua merasa pantas menjadi presiden. Saya nanti yang mencalonkan diri jadi presiden karena PT-nya 0% bisa 100. Kan bahaya. Karena apa? Setiap calon presiden itu kan mendapatkan hak protokoler nanti. Iya. Bagaimana cara kepolisian mengatur protokoler untuk masing-masing calon? Nah, itu dia. Jadi banyak orang yang mengukur dirinya terlalu tinggi. Sehingga mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C lo gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga. Kalau ternyata mereka selama ini nggak jadi apa-apa, artinya mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa juga, tidak pernah punya prestasi juga, ya kan begitu. Ya nyalon dong, coba saya tantang menyalon anggota DPR deh. Nah, kepilih saya gitu. Kalau kepilih, oke masuk dong di Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, didukung oleh rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja. Ini Ustadz Dasat, Ustadz Dasat kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan dilihat oleh masyarakat. Diuji oleh publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga mereka ini malah sekarang ini semakin bersemangat dengan adanya reshuffle ini, Kak Irma. Karena mereka horny. Jadi sekarang mereka bergabung dalam sebuah organisasi baru lagi yang mereka bikin, namanya Sekretariat Bersama. Jadi dari Forum Purnawirawan TNI, TPUA, sekarang bergabung semuanya ya menjadi Sekretariat Bersama. Dan yang mereka dorong itu ada 2 agenda besar. 1, adili Jokowi, ya kan. Yang kedua, makzulkan Gibran. Kalau enggak kita akan duduki DPR. Nah, itu kemudian bergema lagi sekarang, Kak Irma. Dan 4L juga, lu lagi. Nah, maksud saya mungkin begini, Kak Irma. Bagaimana ya? Tentu audiens yang mereka harapkan adalah publik ya. Karena kan mereka selalu mengandalkan press conference, diliput media yang butuh pemirsa, dia angkat itu sehingga rame. Nah, cara kita mengedukasi publik secara waras, apakah orang-orang ini memang harus didengar atau di-skip dan diabaikan saja, Kak Irma? Tetap yang akan menilai itu masyarakat. Ya, bukan kelompok mereka, tapi masyarakat. 1. Yang kedua, kita kan punya undang-undang dasar. Kita punya regulasi, kita punya hukum. Jadi nggak serta-merta
semuanya itu atas dasar, mohon maaf, mau menggunakan people power lah gitu ya. Padahal bukan people power gitu, power mereka, tapi bukan people power ya. Kalau people power kan ada rakyat di belakangnya gitu, tapi ini kan kelompok ya. Kemarin katanya mereka merasa nyaris berhasil, Kak Irma. Maksudnya? Ya kemarin nyaris berhasil membangun situasi, membangun sebuah public opini bahwa rakyat sudah bergerak, kan begitu. Jadi aksi kerusuhan kemarin itu yang memang ada yang menunggangi, ya kan, itulah respon dari masyarakat yang selama ini sudah nggak tahan dengan ketidakadilan, ya kan. Nah artinya mereka menuduh pemerintah dong. Iya. Ya kalau menuduh pemerintah ya berhadapan dengan Pak Prabowo dong dan seluruh jajaran kabinet. Sialnya Kak Irma, sialnya kita ini ya, mereka selalu menyalahkan itu Jokowi. Padahal kan Jokowi udah gak punya kuasa apa-apa. Aduh. Saya benernya kasihan ya ngelihat Pak Kak Irma kan tadi bilang memang mereka orang gak punya pekerjaan. Saya kasihan ya ketika orangnya duduk di rumah gitu ya, menerima masyarakat datang foto gitu ya, terus dibilang mau melakukan kudeta gitu. Sekarang kan gini, Pak Jokowi itu punya pasukan nggak sih gitu kan? Kan yang Pak Jokowi udah nggak punya pasukan. Malah relawan-relawan Pak Jokowi sebenarnya ya udah semuanya saya kan sudah nggak menjabat. Dan semuanya udah mendukung Pak Prabowo seluruhnya. Sekarang relawannya menjadi relawan Prabowo Gibran. Ya. Gitu. Jadi apalagi sih yang mau diributin dari seorang Jokowi gitu toh. Jadi saya sendiri suka heran gitu loh. Mau jadi ketua partai politik enggak gitu kan? Mau jadi diminta untuk duduk sebagai penasehat presiden gitu ya, di Danantara segala macam, mau ikut campur juga dia dengan santainya gitu ya, apa saja yang diperintahin Pak Prabowo dia lakukan gitu, nggak pernah dia mengajukan diri untuk duduk di mana gitu. Kok kenapa masih dikuyak-kuyak gitu? Saya kadang-kadang kasihan aja gitu. Apa mohon maaf sampai saya berpikir apa kalau beliau sedo, kalau orang Jawa bilang sedo, meninggal, baru kemudian orang sadar legacy yang sudah dia tinggalkan, baru pada mikir gitu. Apa nunggu itu baru pada sadar gitu loh. 2 periode loh dia sebagai orang sipil yang mampu jadi presiden, 2 periode loh Bang. Betul. Adalah sedikit penghargaan kepada orang ini, kepada Pak Jokowi gitu. Tapi justru yang menariknya Kak Irma, di tengah hujatan yang nggak berhenti dari kelompoknya Roy Suryo dan Refli Harun dan Rocky Gerung ini, ya kan, justru respon dari masyarakat justru semakin sebaliknya. Kalau saya lihat dari percakapan masyarakat di sosial media Kak Irma, justru makin banyak yang kemudian bersimpati kepada Mas Gibran dan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi benar-benar nggak melayani. Bukan berarti. Ya makanya karena nggak dilayani itu kemudian mereka tambah marah, tambah kesel kan gitu, gak digubris ya, dianggap kalau orang Jawa bilang dilepeh. Nah, jadi nggak, jadi makin marah gitu ya. Nah satu hal yang membuat masyarakat sekarang makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa Pak Gibran ini nggak bersalah gitu. Ya seperti contohnya kasus ojol itu, dituduh ya bahwa wah sepatunya nggak mirip. Nggak mungkin gitu. Ojol punya sepatu ininya bagus, enggak, bajunya enggak, rompinya enggak, bagus begini. Harusnya itu datang ke sana tuh dengan jaket dengan anunya lusuh, bau istilahnya mungkin ya gitu. Berharapnya begitu. Lah menghina ojol dong. Ojol itu kan semua banyak loh kawan-kawan ojol itu yang sarjana, yang tamat SMA, mulai dari yang bawah sampai yang atas ada semua di situ. Dan mereka mencari nafkah itu yang halal. Dengan kerja keras loh. Bukan dengan memfitnah, bukan dengan menyebarkan kebencian. Dengan begitu mereka justru malah melecehkan kawan-kawan ojol gitu. Nggak boleh. Kan malah sedang diburu itu. Dan akhirnya apa, kawan-kawan ojol melakukan klarifikasi sendiri-sendiri loh. Ya kan, apa nggak malu kalau udah begitu? Jadi Roy Suryo dan Refli Harun itu dicari-cari oleh
ribuan mitra ojol Kak Irma, karena jangan menghina gitu loh. Ya iyalah, masa iya sih? Seolah-olah ojol itu harus lusuh, harus nggak bersih, harus ya nggak gitu juga kali Bang, gitu berpikirnya gitu ya. Jangan keterlaluan juga lah, stop lah yang begitu-gitu. Berarti memang masyarakat dengan sendirinya memang nggak perlu lagi kita harus ajarkan harus bagaimana. Ketika ini sesuatu yang disampaikan itu memang lebih banyak mudaratnya, lebih banyak gibahnya, harusnya yang seperti itu gak usah didengarkan, Kak Irma ya. Masyarakat sudah cerdas Bang. Masyarakat Indonesia ini bukan yang seperti mereka pikirkan. Masyarakat Indonesia ini cinta damai, cerdas. Kalaupun melakukan kritisi, saya lihat kok ya adik-adik mahasiswa melakukan kritisi konstruktif kok. Ya 17+8 ya. Iya. Kemudian kawan-kawan buruh konstruktif. Bahkan Said Iqbal mengatakan kami akan turun, yang lain jangan turun dulu loh, kan gitu. Tapi kemudian ada yang melintir kan gitu. Supaya apa? Supaya jangan ditumpangin. Nah, anak adik-adik mahasiswa juga sama, mereka turun ya mereka berharap yang lain jangan ikut-ikutan numpangin kan gitu. Supaya perjuangan adik-adik mahasiswa sebagai kontrol sistem yang efektif itu ada nilainya. Begitu. Dan saya pribadi itu sangat senang. Kenapa? Karena mereka melakukan kontrol sistem yang efektif kepada parlemen dan pemerintah. Oh gitu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.